Kamu yakin mobilmu akan aman-aman saja kalau diparkir semalaman di tempat parkir atau di kantor? Setiap tahunnya, pencuri jahat membawa kabur jutaan mobil di seluruh dunia. Di Amerika Serikat saja, sekitar 800.000 per tahun. Percaya deh, para pencuri ini juga semakin lama semakin lihai. Mereka berhasil tahu caranya mematikan alarm, mengakali kunci pintar, dan rata-rata berhasil membawa kabur mobil korbannya hanya dalam 20 detik. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Yuk mulai dari awal, yaitu saat alarm mobil mulai memberitahumu. Saat kamu sedang duduk santuy di rumah, tiba-tiba terdengar bunyi bip bip bip, memintamu untuk segera keluar dan mengecek mobil. Suaranya sangat nyaring. Kamu mengambil kunci dan bergegas melihat ke jendela. Tak ada orang kok. Mungkin jendelanya terlalu mepet, atau ada burung yang bertengger di antenaku. Kelihatannya sih memang tidak ada yang mencurigakan. Tapi bagaimana kalau ada yang sedang mencoba menyusup masuk ke mobilmu? Alarm mobil model jadul sudah mengusirnya tuh. Selamat, suara berisiknya memang bisa membangunkan semua tetanggamu. Tapi mobilmu tetap aman. Pakai immobilizer senyap dong. Cara kerjanya seperti ini. Ada maling yang berhasil masuk ke mobilmu. Wih, mantep, berhasil banget nih. Masukkan kunci, starter, masuk kopling, wush, langsung kabur. Mobilmu ngebut selama 3 detik, kemudian cit, cit, cit. Seketika mati dan tidak mau bergerak. Aduh, kayaknya salah pilih mobil deh, pikir si maling. Kemudian dia kabur dan lenyap di telan kegelapan malam. Sebetulnya kamu perlu 2 kunci untuk menstarter mobil. Kunci biasa dan sejenis pembaca elektronik yang mengonfirmasimu sebagai pemilik mobil. Pembaca ini mengirimkan kode lewat SMS saat kamu membuka aplikasi keamanan di ponselmu. Dengan salah satu sistem ini, mobilmu akan langsung mati otomatis kalau ada maling yang sedang mencoba mencurinya. Tapi ingat ya, selalu pisahkan kedua kunci ini. Kalau keduanya kamu satukan di gantungan kunci yang sama, percuma saja sih. Para ahli menyarankan sebaiknya beri woro-woro, mobilmu terlindungi. Misalnya dengan menempelkan stiker di mobil. Mobil ini dilengkapi dengan sistem pelindung yang super aman dan rahasia. Memang sih, trik ini tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi, memangnya maling mau repot-repot mencuri mobil yang dipasang sistem pelindung? Kalau uangmu belum cukup untuk beli alarm mobil, setidaknya pasang stikernya dulu lah. Sistem anti-maling memang bisa berfungsi cukup baik, tapi kamu tetap perlu berhati-hati. Misalnya, kamu sedang buru-buru, terlambat datang ke pertemuan penting. Pas lagi jam sibuk nih, macet parah. Pokoknya, gak boleh telat lagi. Akhirnya, kamu sampai di gedungnya. Masuk ke tempat parkir, keluar dari mobil, dan berlari menuju pintu masuk. Eits, tunggu dulu. Sudah kamu cek jendela mobilnya apa belum? Semuanya sudah ditutup kan? Nah, kalau pintunya? Kalau kamu berhenti sebentar lalu melihat sekeliling, kemungkinan akan ada seseorang yang sedang mengamati tempat parkir dari dalam mobil. Atau berpura-pura mencari sesuatu sambil berkeliling. Kalau sudah begini, siap-siap saja deh. Mobilmu sudah diincar maling tuh. Sekalian saja pasang tulisan selamat datang. Kalaupun dia tidak mencuri mobilmu, jangan harap deh semua barang pribadimu bisa selamat. Jadi, ingat ini baik-baik loh ya. Setiap kali keluar dari mobil, lihat-lihat dulu, oke? Adakah barang yang tertinggal? Mungkin dokumen, dompet, atau ponsel? Jangan kaget kalau semua barangmu sudah hilang saat kamu kembali. Masukkan saja semuanya ke laci dashboard. Kamu juga harus ekstra hati-hati kalau kamu biasa memarkir mobil di garasi rumahmu. Nah, coba bayangkan, kamu sampai di rumah saat jam makan malam. Keluar dari mobil dan buru-buru masuk. Pembobolan rumah sekarang makin marak di sekitarmu. Dan kamu khawatir apakah rumahmu termasuk rentan pembobolan. Kamu gak punya sistem pengawasan, jadi malam ini kamu akan memasang aluminium foil di gagang pintu depan sebelum tidur. Hal ini akan membantu identifikasi jika seseorang diam-diam mencoba masuk saat kamu tidur. Kamu bangun esok paginya dan melihat foil itu agak terkoyak. Seseorang berusaha masuk dan dia pasti akan kembali.
Opsi lain adalah menaruh cangkir di kenop pintu. Saat kenop diputar, cangkir akan jatuh dan bunyi itu akan membangunkanmu dan semoga menghalangi penyusup itu. Hal yang paling bikin kamu khawatir adalah seorang pedagang yang baru-baru ini mampir. Dia bilang dia bekerja di rumah sebelah dan minta izin ingin memakai toiletmu. Kamu menolak dan saat itu merasa bersikap kasar. Tapi langkah itu sangat cerdas. Sekitar 60% pembobolan rumah di Amerika Serikat dilakukan oleh seseorang yang kamu kenal atau pernah bertemu sebelumnya. Ketika pergi ke kamar mandi, pedagang itu bisa mengatur sesuatu di dalam rumahmu agar proses masuk rumahmu berikutnya lebih mudah. Dia mungkin ingin melihat lebih dekat apa ada sistem keamanan yang terpasang, mengecek struktur rumahmu, dan mengetahui jarahan berharga apa yang mungkin kamu miliki. Akhirnya hari ini kamu akan pergi liburan, kamu harus menyiapkan rumahmu dan menjadikannya seaman mungkin. Kotak surat yang penuh biasanya merupakan target pertama sasaran perampok. Tetanggamu harus mengambilkan surat-suratmu saat kamu pergi. Properti yang terawat rapi adalah pertanda bahwa kamu selalu di rumah. Kamu menjaga agar rumput selalu dipotong dan pagar hidup dipangkas. Jadi kamu harus mengatur agar seseorang melakukannya saat kamu pergi. Saat musim dingin, salju yang tak tersentuh di sekitar rumahmu juga akan menjadikan rumahmu sasaran. Meminta tetangga membuat jejak kaki yang menunjukkan aktivitas bisa mencegah pencurian. Ada banyak jenis pagar hidup yang berfungsi sebagai pertahanan pertama. Untungnya kamu menanam semak-semak berdaun tajam di sepanjang pagar. Jika seseorang meloncat ke propertimu dan mendarat di atas semak-semak berduri atau tajam, dia akan berteriak kesakitan. Ini akan menjadi peringatan bagi tetanggamu akan adanya penyusup. Dan cabikan pakaian juga bisa tersangkut di daun-daunan itu yang nantinya akan bisa dijadikan bukti. Sebagai persiapan bagi perjalananmu, minggu sebelumnya kamu membuka dan menutup tirai jendela pada waktu acak sepanjang hari. Kamu memastikan nggak ada pola jelas sehingga nggak akan masalah jika tirai itu dibiarkan terbuka ketika kamu pergi. Sekedar berjaga-jaga kalau seseorang mengintai propertimu. Pembobol rumah butuh beberapa hari berjalan atau berkendara di lingkungan untuk mengidentifikasi perilaku tiap-tiap rumah. Satu hal yang sangat nggak mereka sukai adalah sistem keamanan lingkungan. Mereka melakukan riset sebelum mengintai dan akan menghindari area ini. Itu hal yang harus kamu atur saat kamu pulang nanti. Jauhkan semua barang elektronik mahal dari jendela sehingga nggak ada barang berharga terlihat jelas. Masukkan barang-barang itu ke dalam lemari atau ruangan tersembunyi. Jangan khawatir dengan televisi, benda ini terlalu besar dan butuh upaya untuk mengangkutnya. Mereka lebih tertarik pada barang-barang kecil seperti iPad dan peranti gaming. Masukkan barang-barang kecil dan mahal seperti perhiasan ke dalam kotak dan sembunyikan. Yang mengejutkan, kamar anak adalah tempat persembunyian yang baik. Pencuri mengaku tidak masuk ke kamar anak karena di sana nggak ada mainan berharga. Ambil foto nomor seri semua peralatan elektronik dan buatlah inventaris untuk tujuan asuransi. Kalau kamu pemilik iPhone 12 terbaru atau kamu baru saja memperbarui sistem operasimu ke iOS 14, jangan takut saat melihat titik warna hijau atau oranye yang muncul di sudut kanan atas layar. Titik warna hijau menandakan kameramu sedang aktif dan warna oranye menandakan kalau mikrofonmu sedang aktif. Misalnya, ada aplikasi TikTok di background yang mungkin secara pasif memakai kamera dan mikrofonmu, titik ini akan menunjukkannya. Dan titik ini juga bisa membantu mengontrol masa pakai bateraimu. Agar suara iPhone-mu lebih keras, masuk ke pengaturan, musik dan temukan equalizer, namanya EQ di menu. Opsi late night akan membuat suara ponselmu lebih kencang sekitar 20% dibanding sebelumnya. Kamu juga bisa membuat getaran unik untuk setiap kontakmu, masuk ke pengaturan, suara, dan buka pengaturan nada dering. Biasanya getaran mengikuti pengaturan bawaan atau default, tapi kalau kamu scroll sedikit ke bawah, kamu akan lihat bagian pengaturan khusus. Ketuk ritme apapun yang kamu suka dan simpan. Kamu bisa mengaturnya untuk semua kontakmu.
Jika pengaturan getaran ini belum cukup dan panggilan dari nenekmu masih terlewat juga, coba atur flashnya. Nyalakan sebagai notifikasi ekstra untuk panggilan masuk. Masuk ke General Setting, pilih bagian Accessibility, lalu Hearing. Nyalakan flash LED untuk panggilan masuk. Kamu tidak akan pernah ketinggalan panggilan nenekmu lagi. Kalau kamu tekan tombol spasi lalu mulai menggeser, kursor akan muncul. Ini praktis sekali kalau kamu salah ketik dan ingin membetulkan beberapa kata dalam catatan atau teks apapun yang sedang kamu kerjakan. Kalau kamu mengetik pesan yang sangat panjang, tapi ternyata kamu harus menghapus semuanya, goyangkan saja ponselmu untuk membatalkan ketikanmu. Tarik, Mang! Setiap kali kamu harus memilih lebih dari satu ikon, ketuk, dan tahan dengan satu jari. Lalu tambahkan semua ikon yang kamu perlukan dengan jari lainnya. Sayangnya, trik ini tidak akan berfungsi untuk iPhone 6 atau yang lebih tua. iPhone terbaru punya fitur super nyaman yang berguna saat kamu harus berganti dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Lihat garis yang ada di bawah layar, geser ke kiri atau kanan, dan temukan aplikasi yang kamu perlukan. Tak perlu mengetuk 2 kali di pusat notifikasi. Kalau kamu sering tertidur saat mendengar musik favorit atau video YouTube seperti aku, masuk ke Clock, ketuk timer, dan pilih bagian When Timer Ends. Scroll ke bawah sampai kamu melihat tombol Stop Playing. Fitur ini mematikan semua aplikasi media seperti musik, serta semua jendela yang memutar video dan menghasilkan suara, bahkan aplikasi YouTube. Lumayan berguna kalau kamu pernah terbangun jam 3 pagi di tengah malam dan mendapati video acak diputar secara otomatis di ponselmu. Ya, kita semua sudah terbiasa memakai aplikasi Messenger, tapi iMessages seru sekali loh. Tekan tombol Send untuk menambahkan efek wow ke pesanmu. Bagian bubble punya 4 fitur. Invisible Ink membuat pesan tak terbaca kecuali kamu menyapu pesannya dengan jari. Geser jari dari kanan ke kiri, bulak-balik supaya pesannya terbaca. Dengan efek gentle, pada awalnya huruf terkesan sangat kecil, tapi lama-lama jadi besar. Efek cloud kebalikannya, saat pesan muncul pertama kali, ukuran hurufnya cukup besar, lalu kembali ke ukuran normal dengan beberapa detik. Efek slam tak perlu penjelasan lagi, pesannya benar-benar menghantam layarnya. Ketuk tombol di sebelah kanan yang bernama Screen Effects. Efeknya seru juga loh, misalnya ada efek gema. Jadi layar temanmu akan dipenuhi dengan teks yang bergema. Geser ke kanan untuk efek yang lebih banyak lagi. Pasti ada satu yang cocok dengan pesan mengharukan yang akan kamu kirim. Ukuran huruf di iPhone juga bisa diatur. Untuk membuatnya lebih besar atau lebih kecil, masuk ke bagian display dan brightness di settings. Ketuk text size dan atur sesuka hatimu. Kamu bisa mengambil selfie bukan hanya dengan tombol volume di ponselmu, tapi cukup dengan mengetuk tombol di headphonemu. Kiat ini bukan hanya untuk pengguna iPhone, tapi banyak ponsel Android juga punya fitur ini. Jangan lupa ya, fungsi ini biasanya hanya untuk headphone originalnya. Baterai iPhone memang tidak begitu tahan lama, tapi jangan tanya soal kualitas fotonya. Nyalakan grid di pengaturan kamera. Masuk ke General, pilih Camera untuk mengaktifkan gridnya. Ini bisa membantu mengatur komposisi foto yang lebih baik. Kalau kamu suka mengetik dengan satu tangan, sudah saatnya kamu mengatur keyboardmu dengan benar. Sambil mengetik, tahan tombol globe. Akan muncul 3 keyboard. Yang di kiri berguna saat kamu mengetik hanya dengan tangan kiri, yang di tengah untuk mengetik dengan 2 tangan, dan yang di kanan berguna saat mengetik hanya dengan tangan kanan. Kalau kamu suka menulis surat cinta yang panjang di catatanmu, tapi tidak ingin ada orang lain yang membacanya, lindungi catatanmu dengan kata sandi. Caranya ada 2, tergantung model iPhone yang kamu miliki. Untuk iPhone 6, geser dari kanan ke kiri dan kamu akan melihat 3 ikon, kunci, folder, dan tong sampah. Gunakan kotak sampah kalau surat cintamu parah abis. Gunakan kunci supaya tidak ada yang mengintip. Atur kata sandinya, tapi jangan sampai lupa ya, karena nanti kamu tidak akan bisa menghapus suratmu. Kalau ini tidak berhasil, cukup ketuk dan tahan catatannya, dan kamu akan melihat bar kata sandi di menu drop-down. Atur kata sandinya, mulai sekarang tak ada lagi yang tahu isi surat cintamu buat mawar yang kamu tulis di tengah malam yang sunyi dan sepi.
Model iPhone terbaru punya fitur yang super keren. Kamu bisa membuat screenshot seluruh tampilan browsermu dalam satu file. Cukup tekan tombol volume naik bersamaan dengan tombol power. Kalau kamu harus mencari kata saat membaca artikel di internet, buka bar pencarian dan ketik kata yang ingin kamu cari. Kamu akan melihat 3 bagian, pencarian Google, bookmark and history, dan on this page. Ketuk yang terakhir, kata yang kamu perlukan akan diberi warna kuning. Selain itu, akan ada bar navigasi khusus di bagian bawah dengan tanda panah naik dan turun agar bisa dengan cepat mencari kata kunci tersebut. Jangan lupa untuk sesekali merefresh RAM iPhone-mu. Ini akan membantu perangkatmu bekerja lebih baik dan lebih cepat. Untuk melakukannya, kamu harus menggali lebih dalam lagi. Masuk ke Setting, General, Accessibility, Assistive Touch, dan nyalakan. Tekan tombol volume naik lalu turun, kemudian tombol daya. Kamu akan melihat bar power mati. Tekan Assistive Touch dan tahan tombol Home. Sekarang RAM berhasil di-refresh. Kalau kamu melihat notifikasi masukkan kata sandi setelahnya, itu artinya kamu melakukannya dengan benar. Assistive Touch juga membantumu mengatur fungsi baru sampai ketukan sederhana. Masuk ke Settings, General Accessibility, dan bagian Assistive Touch. Kamu bisa mengubah command apapun di bagian menu Custom Actions. Aku pilih ketuk 2 kali untuk melakukan tangkapan layar, karena menekan tombol Home dan tombol daya bersamaan sepertinya agak kurang nyaman. Untuk membuat tangkapan layar, ketuk lingkaran menu Accessibility 2 kali. Pengguna iPhone tidak memerlukan aplikasi terpisah untuk pembaca QR karena sudah terpasang di seluruh iPhone. Nyalakan kamera dan arahkan ke kode yang akan dipindai. Kamu akan melihat jendela pop-up di layar paling atas. Ketuk jendela ini dan kamu akan dibawa langsung ke tautan yang dimiliki kode QR tersebut. Kalau tidak berfungsi, aktifkan fungsi scan QR code di pengaturan kamera. Sebenarnya, kamu bisa mengatur lagu kesayanganmu sebagai alarm. Masuk ke alarm dan tekan edit di sudut kanan atas. Ketuk alarm yang ingin kamu ubah melodinya. Di bagian sound, tekan pick a song. Dan pilih lagu apapun yang ada di librarymu. Tapi ingat, aku tidak bertanggung jawab kalau lagu favoritmu berubah jadi lagu yang kamu benci setelah menyetelnya sebagai alarm untuk beberapa hari. Salah satu masalah yang paling dibenci oleh pengguna iPhone adalah saat memorinya sudah kepenuhan. Meskipun kamu sudah menghapus banyak foto, tetap saja tidak ada tempat yang tersisa. Masuk ke Setting, iPhone Storage, dan pastikan foto yang baru saja dihapus benar-benar sudah terhapus. Jika tidak, hapus di bagian penyimpanan atau storage. Harap diingat, kalau pesanmu juga bisa berisikan file yang sangat besar. Jadi, kamu bisa membatasi berapa lama pesan akan disimpan. Dalam riwayat pesan, ketuk tombol Keep Messages sesuai pengaturan bawaannya. Pesan akan disimpan selamanya, tapi kamu bisa mengubahnya jadi 1 tahun atau bahkan hanya 30 hari. Kalau kamu harus menandatangani banyak dokumen, kiat ini akan membantumu menandatangani semuanya tanpa harus mencetak atau memindai. Ambil tangkapan layar dokumen yang harus kamu tandatangani, kemudian ketuk hasil tangkapan layarnya untuk mengedit. Ketuk tombol plus di sudut kanan bawah, pilih tombol signature di toolbar, dan jadi deh, tandatangani dokumen hanya dengan jemarimu, lalu simpan dengan menekan done. Sekian tips hari ini. Kamu masuk ke kamar hotel, terhubung ke Wi-Fi, melompat ke tempat tidur dan memposting 15 foto pemandangan jendela barumu. Ketika kegembiraan awal hilang, kamu melihat lampu berkedip yang mencurigakan di TV besar. Mungkinkah ada orang yang mengawasimu? Atau kamu terlalu banyak menonton film mata-mata? Nah, kamera tersembunyi hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kamera yang besar mudah dikenali, tapi kamera yang kecil bisa sangat tersembunyi dan gak mencolok. Kamera tersembunyi bisa bersembunyi di balik furniture, di dekorasi atau ventilasi, dan di mana saja yang sulit disadari. Bahkan ada kamera khusus yang bisa disembunyikan di benda-benda yang sering dipindahkan seperti beker, bingkai foto, vas bunga, dan lampu. Periksa apakah benda-benda ini menghadap ke sudut yang aneh atau diposisikan untuk mendapatkan pemandangan terbaik dari tempat tidur atau kamar mandimu. Cara termudah untuk menemukan kamera tersembunyi adalah dengan mencari pantulan lensa karena semua kamera dilengkapi dengan lensa.
Matikan lampu dan pindai ruangan secara perlahan dengan senter, penunjuk laser, atau detektor kamera mata-mata nirkabel khusus. Alat-alat ini dilengkapi dengan lampu pemindai inframerah dan satu lampu penerangan. Kalau kamu menemukan titik merah yang memantulkan cahaya, kamu harus menyalakan senter untuk membantu memeriksa apakah ada kamera tersembunyi. Periksa juga ventilasi serta lubang dan celah lainnya di dinding atau langit-langit. Sebagian detektor canggih bahkan menunjukkan kepadamu apa yang dilihat oleh kamera, sehingga lebih mudah dikenali dan dinonaktifkan. Namun, detektor hanya bekerja pada kamera yang dihidupkan dan berfungsi normal. Ponsel juga bisa membantumu menemukan beberapa ancaman tersembunyi loh. Nyalakan Bluetooth dan berjalanlah. Lihat apakah ada perangkat yang nggak dikenal muncul di layar. Cara lainnya adalah memasang aplikasi pemindai jaringan yang menunjukkan semua perangkat yang terhubung ke jaringan Wi-Fi yang kamu gunakan di hotel. Setelah selesai memindai, periksa daftarnya untuk mencari perangkat seperti IP kamera atau kamera. Selain itu, kamu bisa menempatkan ponsel dalam mode selfie, matikan lampu dan tutup tirai, dan lihat sekeliling ruangan secara perlahan-lahan sambil memfokuskan pada layar. Perhatikan cahaya ungu atau putih pada layar. Kamu bisa bermain detektif dan menelepon teman atau anggota keluargamu dan mulai berjalan-jalan di sekitar kamar. Kamera rahasia seharusnya